Halo teman-teman semua, balik lagi di channel GP Media bersama dengan Kak Sarah di sini. Nah, hari ini kita akan ngebahas contoh soal SNBT yang kita dapat dari website SNPMB BP3 yang kemarin diupdate pada tanggal 24 November nih. Nah, penasaran gak sih soalnya kayak gimana? Disimak videonya sampai habis ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum Merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Oke, di sini ada soal the word persists in Harish Kumar's post is closest in meaning to. Oke, kalau kita lihat dari struktur soalnya, ini nggak beda jauh ya sama yang biasa kita bahas di video-video sebelumnya. Oke, caranya gimana? Untuk jawab, caranya adalah kita langsung aja ke bagiannya Harish Kumar, ada di sini ya. Nah, kita biar cepat langsung aja ke kalimat yang ada kata persisnya. Oke, di sini kalimatnya adalah competition in schools must be moderated so that healthy competition persists among the students. Nah, kalau kita artiin sendiri, persis itu artinya adalah bertahan. Nah, tapi kita harus tahu dulu nih makna dari kalimat satu ini. Oke, kita baca ya. Competition in school. Kompetisi di sekolah must be moderated, harus dimoderisasi. So that healthy competition persists among the students. Maka dari itu, kompetisi yang sehat harus tetap ada di antara para siswa. Nah, berarti persis di kalimat ini artinya tetap ada. Tetap ada. Atau istilahnya kalau kita asumsikan lagi, tetap berlanjut gitu ya. Berlanjut atau bertahan. Nah, sekarang tugas kita adalah mengartikan pilihan-pilihan di bawah ini. Ada occur, occurs artinya terjadi. Ada remains artinya tetap. Ada continuous yang artinya berlanjut. Ada prevails yang artinya menang. Dan stay, tetap. Kalau udah diartikan gini, kita udah tahu nih pilihannya yang benar itu yang mana. Yaitu yang C, berlanjut. Nah, maka kompetisi yang sehat itu katanya tetap akan berlanjut. Berarti kita pakainya continuous. Karena makna yang paling dekat dengan persis untuk kalimat ini adalah continuous atau berlanjut gitu ya. Oke, untuk soal nomor 2, which of the following statements is an opinion from text 1? Oke, berarti kita nyari statement opini atau pendapat yang ada di teks nomor 1. Oke, untuk mempersingkat waktu nih buat teman-teman jawab nanti di ujian, caranya adalah kita lihat aja dari pilihannya lalu nanti kita samakan di teksnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pilihan pertama, kalimatnya adalah these plastics never degrade but rather break up into smaller size. Oke, caranya kita langsung cari di teks pertama. Nah, kalau teman-teman ketemu soal kayak gini, teman-teman itu harus punya kemampuan scanning atau membaca cepat gitu ya. Nah, tadi kan ada kata degrade ya, berarti kita langsung cari aja nih mana kalimat yang ada kata degrade-nya. Ini ya, ketemu ada di kalimat ini. Nah, kalau kita lihat ini itu adalah fakta, bukan kalimat opini. Bukan yang A jawabannya ya. Lalu kita lihat lagi
ke pilihan yang B. Di pilihan B, recycling plastic not only helps the environment and reduce stress, but it also creates more jobs. Katanya mendaur ulang plastik itu bukan hanya membantu lingkungan dan mengurangi sampah, tapi juga membuat pekerjaan baru. Ini gak ada kalimat langsungnya di teks pertama, tapi kita bisa simpulkan dari kalimat nih ya, ada di kalimat di paragraf kedua. Scientists at the University of California in San Diego have invented a new biodegradable material that is designed to replace the commonly used plastic. Nah, ini kan berarti mendaur ulang sampah ya, kegiatan mendaur ulang sampah. Nah, kegiatan ini itu menciptakan pekerjaan baru gitu. Nah, ini ada the material started to biodegrade in seawater within 4 weeks. Nah, si para saintis ini membuat daur ulang plastik supaya plastiknya itu bisa larut di air selama 4 minggu katanya gitu. Nah, berarti kan ini menjadi pekerjaan baru kan untuk para saintis. Berarti ini adalah kesimpulan dari pilihan yang B. Kita lanjut ke pilihan yang C. Plastics should not be going into the ocean in the first place. Plastik harusnya tidak langsung dibuang ke laut untuk tempat yang pertama. Maksudnya sampah ini harusnya nggak dibuang ke laut. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat pendapat, yaitu pendapatnya harusnya si sampah ini nggak harus dibuang ke laut dulu gitu, harusnya diurai dulu. Nah, berarti untuk nomor 2 jawabannya adalah yang C gitu. Karena yang pilihan D dan E itu semuanya fakta dan ada di dalam teks pertama. Ini semua fakta. Oke. Nah, lanjut ke soal terakhir. Soalnya, what is the main idea of text 1? Nah, berarti kita langsung baca aja kalimat utama atau paragraf utama di teks pertama. Nah, di teks pertama ini kita baca di paragraf pertama, you've been working and saving for decades for this moment, retirement. Even though you may be ready to stop working full time, now comes the hard part, letting yourself use your savings. Since you no longer will be bringing in that paycheck, which until now has covered your monthly expenses, making the psychological shift from saver to spender is no smaller effort for most people. Oke. Berarti ini ngomongin tentang pensiun ya, retirement, masa pensiun. Nah, masa pensiun ini kenapa? Tanya, ketika kamu sudah bekerja keras dan menyimpan uang selama bertahun-tahun ini untuk masa pensiun gitu loh. Jadi, ketika kita pensiun nanti, uang yang udah kita kumpulkan selama kita bekerja sekian lama itu akan digunakan di masa pensiun. Nah, lanjut, even though you may be ready to stop working full time, walaupun kamu sudah siap untuk berhenti bekerja penuh gitu ya, full time, now comes the hard part. Datang masa-masa sulit, yaitu letting yourself use your saving, membiarkan diri kamu memakai uang simpanan yang udah kita tabung selama bekerja. Lanjut, since you no longer will be bringing in that paycheck, which until now has covered your monthly expenses. Oke, since you no longer will be bringing in that check. Selama kamu atau kita tidak lagi membawa paycheck, itu gaji ya, which until now has covered your monthly expenses. Nah, ini artinya adalah pas kerja itu kan kebutuhan kita itu tertutupi dengan gaji. Nah, ketika pensiun gitu, kebutuhannya itu kan belum tentu sepenuhnya ditutup oleh gaji yang sudah kita kumpulkan selama kerja gitu loh. Jadi memang harus diperhatikan pengeluaran yang keluar saat kita menghadapi masa pensiun gitu ya. Making the psychological shifts from saver, merubah pola pikir kita ya dari menabung menjadi boros. Spender itu boros ya, spender boros, saver itu penabung. Is no small effort for most people. Adalah small effort, itu adalah usaha, effort usaha, small kecil kan, berarti
merubah pola pikir kita dari yang biasanya menabung menjadi harus boros. Itu bukan usaha yang kecil atau bukan hal yang mudah gitu untuk sebagian orang. Nah, berarti ini ngomongin tentang kebiasaan orang-orang yang bekerja untuk masa pensiunnya, yaitu untuk menabung supaya bisa digunakan di masa pensiun gitu ya. Berarti kita udah dapat nih main idea dari teks pertama. Kita langsung aja lihat pilihannya. Di pilihan yang pertama, life uncertainty is happening among newly retired people in America. Oke, jadi yang pilihan yang A, life uncertainty itu adalah ketidakpastian hidup atau hidup yang tidak pasti gitu ya, is happening, yang terjadi di antara para pensiun gitu ya. Retire itu pensiun kan, para pensiunan newly baru di Amerika gitu. Jadi yang A ini maksudnya adalah ketidakpastian dari kehidupan para pensiunan baru orang Amerika gitu. Oke, kita lanjut ke pilihan yang B. There are some reasons why retirees use their saving. Katanya ada beberapa alasan kenapa para pensiunan menggunakan their savings, itu simpanan mereka. Lanjut yang C, the retired financial condition, keadaan finansial atau keadaan keuangan para pensiunan ini affects, mengakibatkan how much they are willing to spend their saving, menyebabkan how much, berapa banyak mereka mau menghabiskan uang simpanan mereka. Itu yang C. Lalu yang D, most retirees in America, kebanyakan para pensiunan di Amerika do not use, tidak menggunakan their savings, simpanan mereka a lot in retirement gitu. Nah, maksudnya kebanyakan para pensiunan di Amerika itu nggak menggunakan uang simpanan mereka tuh di saat masa pensiun gitu. Jadi mereka tuh lebih irit-irit gitu ya. Lalu yang E, how the newly retired people spend their saving is quite similar. Bagaimana orang yang baru pensiun menghabiskan uang simpanan mereka is quite similar, cukup mirip atau sama saat mereka belum pensiun gitu. Nah, seperti yang kita udah bahas tadi di teks pertama, karena ini mencari main idea ya, berarti kita harus menyimpulkan nih dari kalimat utamanya gitu kan, atau dari paragraf pertamanya, bahwa mereka itu menabung dari sekian lama bekerja untuk digunakan di masa pensiun, dan mereka harus merubah pola pikir mereka dari menabung menjadi seorang yang boros gitu ya. Kata-katanya ada di sini, which until now has covered your monthly expenses. Dari gaji yang mereka simpan selama bertahun-tahun kerja itu masih bisa menghidupi atau memenuhi kebutuhan bulanan mereka gitu. Berarti kesimpulannya adalah para pensiunan di Amerika itu nggak menghabiskan uang pensiunan mereka dalam jumlah yang banyak. Berarti jawabannya adalah yang D. Most retirees in America do not use their savings a lot in retirement. Mereka nggak menggunakan uang simpanan itu sebanyak itu ya, maksudnya nggak boros di saat masa pensiunnya mereka gitu. Oke. Nah, gitu aja pembahasan soal literasi bahasa Inggris dari contoh soal SNPMB BP3 kemarin. Semoga kalian bisa mempersiapkan diri kalian dengan lebih baik lagi. See you another video. Bye.